guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Sahil. Dan malam hari ini kita akan membahas lagi mengenai 5 pembunuhan berantai yang paling mengerikan. Dilansir dari Indozone ID, kasus pembunuhan selalu menjadi tragedi yang mengerikan bagi siapapun. Terlebih bila tindakan kriminal tersebut terjadi secara berantai dan memiliki kisah yang gak hanya bikin hati miris, tapi juga bikin bulu kuduk merinding. Ada sejumlah tokoh nyata pembunuh berantai dari berbagai negara yang nama dan cerita kesadisannya dikenal hingga kemanapun. Nah, kali ini Beta Channel sedang merangkum 5 pembunuh berantai yang paling mengerikan. Kita masuk yang pertama, yaitu John Wayne Gacy. Sosok John Wayne Gacy yang dikenal ramah dan sering tampil sebagai badut di pesta anak-anak ini ternyata menyembunyikan sisi yang amat mengerikan. Ia tinggal di pinggir kota Chicago. Pembunuh sadis itu baru terungkap pada tahun 1978. Seorang bocah laki-laki berusia 15 tahun menghilang. Bocah tersebut terakhir terlihat bersama Gacy. Oleh karenanya, polisi melakukan penggeledahan ke rumahnya dan ditemukan sejumlah pakaian milik beberapa pemuda yang sebelumnya dilaporkan lebih dahulu menghilang. Ketika polisi turun ke lantai bawah rumahnya, mereka dikejutkan dengan penemuan mayat 29 anak laki-laki dan 9 remaja yang membusuk, yang telah diperkosa dan dibunuh oleh Gacy. Pembunuh sadis tersebut juga mengakui kalau sudah membunuh beberapa pria dan membuang jasadnya ke danau. Atas perbuatannya, Gacy dieksekusi dengan suntik mati pada tahun 1994. Sungguh miris ya guys, 29 anak laki-laki dan remaja yang membusuk dan diperkosa. Oh my god guys, it's so creepy. Jadi guys, dari kasus yang pertama ini saja kita sudah memetik pelajaran bahwa jangan percaya kepada orang asing ataupun orang yang berpura-pura baik. Are you understand I mean? Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 2, yaitu Ted Bundy. Memiliki nama lengkap Dear Bunny. Pria yang memiliki paras tampan dan berpendidikan tinggi ini membuat orang yang melihatnya tak menyangka kalau ia adalah pembunuh berantai yang begitu kejam. Kekejamannya tersebut bahkan di sebuah serial oleh Netflix bertajuk Conversations with a Killer, The Ted Bundy Tapes. Lulus dari University of Washington, Ted Bundy melakukan pembunuhan pertamanya di Seattle pada tahun 1966. Tidak sampai di situ, ia telah membunuh 30 perempuan dalam waktu 4 tahun, dari tahun 1974 sampai dengan 1978. Bahkan, polisi memperkirakan korbannya melebihi angka tersebut. Yang mengerikan, ditemukannya beberapa kepala korban di apartemen milik Bundy. Ia tidak hanya mengumpulkan bagian tubuh korbannya, Bundy juga menyetubuhi jasad korban yang telah dibunuhnya. Kekejaman yang dilakukannya ini kabarnya berawal dari rasa dendamnya karena diputuskan oleh mantan kekasihnya yang bernama Brooks. Hal tersebut membuat Bundy melampiaskan amarahnya pada wanita yang memiliki kemiripan fisik dengan mantannya. Setelah kejahatannya terungkap, akhirnya kekejaman Ted Bundy berakhir dengan hukuman setrum mati di penjara Florida pada 24 Januari 1989. Jadi gini guys, gue tuh nggak ngerti apa isi otak si Bundy ini guys. Dia itu membunuh lawan jenisnya karena hanya alasannya itu karena kemiripan fisik dengan mantannya. Itu nggak sesuai gitu, alasan yang konyol. Ya nggak sih guys?
Oke guys, langsung saja kita masuk ke number 3. Jadi di nomor 3 ini ada Belle Janice. Belle Janice merupakan putri seorang tukang batu dan menjalani masa kecil sulit karena berasal dari keluarga tidak mampu. Wanita yang dikenal dengan sebutan Lady Bluebird ini sempat mengelola toko permen bersama suaminya. Pada tahun 1900, toko tersebut terbakar secara misterius dan suaminya meninggal dunia. Kematian suaminya membuat Belle mendapatkan klaim asuransi kematian dengan jumlah yang cukup besar dan ia membeli pertanian di Laporte, Indiana. Tak lama ia menikah lagi dan hanya berselang 8 bulan, suami keduanya itu meninggal dunia. Setelah kematian suami keduanya, Bella rutin memasang iklan di surat kabar. Di surat kabar itu, ia mengatakan ingin mencari pendamping hidup dengan persyaratan bahwa calon pelamar harus mengunjungi pertaniannya di Indiana. Para pria yang percaya hal tersebut menjadi korban pembunuhan berantai Belle Janice, dan hanya satu yang berhasil keluar hidup-hidup. Pria itu memberi kesaksian. Ia melihat Janice berdiri di hadapannya dan begitu menyeramkan. Pada tahun 1908, terjadi kebakaran di lahan pertanian milik Janice. Dan yang mengejutkan, ditemukan sekitar 28 mayat di lahan tersebut. Di antara jasad tersebut terdapat mayat anak-anak dan seorang wanita yang dipenggal kepalanya. Namun tidak bisa diidentifikasi apakah itu Janice atau bukan. Wanita pembunuh berantai itu sendiri masih menjadi misteri. Apakah ia mati dalam peristiwa kebakaran itu atau lolos melarikan diri? So guys, gini ya, gue kasih penjelasan sedikit. Jika pada tahun tersebut si Janice ini dia lolos ataupun melarikan diri pada saat insiden kebakaran itu, ya, saya pikir masih ada korban-korban yang berjatuhan, iya kan? Nah, kita masuk ke nomor 4. Ada Harold Shipman. Harold Shipman merupakan pembunuh berantai yang berprofesi sebagai dokter di Inggris. Pria ini dijuluki sebagai dokter kematian. Harold memulai pembunuhannya pada tahun 1972 dan kini telah membunuh setidaknya 71 pasien saat kerja di praktik pertamanya dan berlanjut pada praktik-praktik berikutnya. Hingga pada tahun 1998, pengurus lokal dan para dokter mencurigai tingginya jumlah sertifikat kremasi yang ditandatangani oleh Holland. Pada tahun tersebut menjadi momen terbongkarnya kekejaman Harold. Para korban yang akan dikremasi harus melewati tahap otopsi terlebih dahulu. Pada proses otopsi tersebut ditemukan tingkat diamorfin yang sangat tinggi. Diamorfin merupakan obat yang digunakan Harold untuk membunuh para korbannya. Atas perbuatannya pada tahun 2000 ia dihukum seumur hidup. Harold diketahui telah melakukan lebih dari 200 kali pembunuhan. Pada tahun 2004 ia meninggal dunia setelah melakukan bunuh diri di selnya. 200 pembunuhan guys yang telah dilakukan oleh Harold atau dokter kematian ini. Acing, itu 200 manusia itu banyak banget guys, dan itu dibunuh aja begitu saja. Herman Webster Mudgett. Herman Webster Mudgett atau dikenal dengan nama H.H. Holmes merupakan seorang apoteker yang memiliki penginapan 3 lantai yang ia modifikasi menjadi ruang penyiksaan yang begitu mengerikan. Beberapa kamar dilengkapi dengan lubang tersembunyi untuk mengintip, saluran gas, pintu perangkap, dan lapisan kedap suara. Ada pula ruang bawah tanah tempat Holmes memasang meja bedah. Kebanyakan dari korban Holmes adalah wanita muda. Ia menjebak korban ke tempatnya dan membuat mereka sesak nafas dengan gas beracun. Kemudian Holmes membawa para korban ke ruang bawah tanah untuk eksperimen yang mengerikan. Ia kemudian membuang mayat ke tungku atau mengulitinya dan menjual kerangka tersebut ke sekolah kedokteran. Holmes tertangkap karena penipuan asuransi dan kekejamannya juga terbongkar dan dihukum karena pembunuhan 4 orang.
Lalu apoteker yang sadis itu mengakui kalau setidaknya ada 27 pembunuhan yang dilakukannya. Atas perbuatannya, ia dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung pada tahun 1896. Nah guys, itulah 5 pembunuh berantai paling kejam di dunia. Kalau kalian mau tahu mengenai cerita-cerita seperti ini, saya bisa membuat vlog ataupun membuat video mengenai hal seperti ini. Tapi jangan lupa subscribe dan kembangkan channel ini agar lebih berkembang ke depannya. Terima kasih dan selamat beristirahat.